Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur. Salam sehat. Belusuan kita kali ini sampai di Dusun Perunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di sini ada satu area pemakaman di mana di salah satu sisinya terdapat salah satu makam kuno. Ini diyakini sebagai makam kuno. Makam tersebut adalah makam dari Mbah Patih Barat Ketiga. Ini sudah dibakar ini di dalam bangunan berpagar permanen ini ya dulur ya. Kita coba masuk sebentar dulu ya. Assalamualaikum. Ini kelihatan sekali. Ini salah satu makam yang cukup unik dulur, karena ukurannya yang cukup besar dengan panjang sekitar 4 meter, lebar 2 meter. Ini apa namanya? Di sini juga ada satu makam lagi. Mungkin beliau merupakan salah satu kerabat dari Patih Barat Ketiga. Patih Barat Ketiga sendiri banyak yang meyakini dia adalah nama lain dari Patih Gajah Mada. Cuman ya ada yang meyakini Patih Barat Ketiga dan Patih Gajah Mada itu adalah dua orang yang berbeda. Ini sangat unik dulur. Dan ini jika dilihat dari model batu batanya, ini batu bata kuno dulur ya. Batu bata kuno dengan ukurannya khas Majapahitan. Jadi apa namanya, batu bata ini berasal dari era Majapahit. Cuman ada beberapa bongkahan batu, kemungkinan besar batu putih itu ya, batu khas daerah Tuban itu. Meskipun banyak yang meyakini ini adalah sebagai makam dari Patih Barat Ketiga, cuman ada juga yang berpendapat ini sebenarnya bukan makam. Ini adalah reruntuhan bangunan atau gapura gitu ya, pada zaman dahulu. Cuman ya itu semua kembali ke pribadi masing-masing dulu ya, mengenai kebenarannya. Memang kalau dilihat dari ukurannya sangat jumbo, jadi ya makam ini benar-benar unik. Mengenai Patih Barat Ketiga sendiri itu ada beberapa versi. Salah satu versi yang lazim berkembang di masyarakat, terutama di daerah Tuban, adalah beliau merupakan nama lain dari Patih Gajah Mada. Kita coba keluar dulu ya, kita masuk ke pintu sebelah sana. Patih Barat Ketiga merupakan nama lain dari Patih Gajah Mada, di mana pada waktu itu salah satu putra dari Raja Hayam Wuruk yang bernama Raden Sudimoro, ada yang mengatakan Raden Wisnuwardani, yaitu saya kurang begitu jelas kepastiannya yang benar yang mana. Dan ini ada di sisi timur ini ada hiasan bangunan mirip candi gitu ya. Ini kalau ini bangunan baru dulu ya, ya untuk mempercantik area makam. Jadi kita kembali ke tadi. Salah satu putra Raja Hayam Wuruk, anggap aja bernama Raden Sudimoro, mendengar bahwa di daerah Tuban ada seorang yang berilmu yang bernama Syekh Asy'ari. Lalu beliau berkenan untuk berguru kepada Syekh Asy'ari. Ini ada pohon besar sekali dulur, ini pohon randu kalau nggak salah. Ini daunnya meranggas semua ini, usianya ratusan tahun. Cukup terasa sini energinya ini. Walaupun siang hari ini terasa cukup berat. Kembali lagi ke tadi dulu ya. Jadi
Raden Sudimoro berguru kepada Syekh Asy'ari untuk mempelajari tentang ilmu agama. Ternyata karena dirasa cocok, Raden Sudimoro berniat masuk Islam dan tidak kembali ke Majapahit. Akhirnya Raja Myamuruk mengutus Patih Bharat ketiga beserta pasukan gajah untuk menjemput paksa Raden Sudimoro. Akhirnya terjadilah pertentangan antara Sunan Bejagung atau Syekh Asy'ari dengan pasukan gajah pimpinan Patih Bharat ketiga. Akhirnya terjadilah kisah dikutuknya pasukan gajah tersebut menjadi batu. Akhirnya terkenal dengan kisah batu gajah atau watu gajah di daerah Gedong Ombo juga ini. Lalu kemudian Patih Bharat ketiga penasaran dengan Syekh Asy'ari. Beliau ingin mencoba kesaktian dari Syekh Asy'ari. Salah satunya yaitu Patih Bharat ketiga ini memiliki ilmu yang sangat linueh, konon katanya. Jadi beliau memamerkan ilmunya dengan cara memukul pohon kelapa sehingga buahnya berjatuhan semua. Dan itu dibalas oleh Syekh Asy'ari dengan kata-kata, kalau kamu seperti itu cara mengambil kelapa, nanti anak keturunanmu tidak kebagian. Caranya begini. Akhirnya Syekh Asy'ari mengambil cangkul dan pohon kelapa itu ditarik ke bawah pakai cangkul. Dan secara ajaib pohon kelapa itu bisa merunduk dengan sendirinya, dan akhirnya disuruhlah Patih Bharat ketiga oleh Syekh Asy'ari mengambil buah kelapa yang diinginkan. Dan Syekh Asy'ari berkata bahwa dengan cara seperti ini kamu bisa mengambil buah kelapa yang kamu inginkan tanpa menghabiskan semuanya. Di sini ada juga dua makam dulur ya. Kemungkinan makam dari kerabat dari Patih Bharat ketiga juga. Lalu ada juga belum puas di situ, akhirnya banyak kisah mengenai pertarungan antara Patih Bharat ketiga melawan Syekh Asy'ari, yaitu salah satunya ketika Syekh Asy'ari membawa buah maja yang diisi air untuk diminum oleh Patih Bharat ketiga, karena Patih Bharat ketiga konon katanya setelah meminum air kelapa itu dia tidak kunjung hilang hausnya. Akhirnya setelah buah maja itu diambil, dibelah dan diberi air, dan ternyata setelah diminum tidak habis-habis airnya, sampai Patih Bharat ketiga kekenyangan akibat kebanyakan minum air dari buah maja itu. Akhirnya itu pun jadi nama asal-usul desa Bejagung ini. Jadi berasal dari kata mojo, agung. Jadi mojo itu dari buah mojo, agung itu yang sangat besar gitu ya. Akhirnya dari mojo agung lama-kelamaan menjadi Bejagung gitu. Dan akhirnya setelah itu Patih Bharat ketiga mengakui kelebihan atau keunggulan ilmu dari Syekh Asy'ari. Dan konon akhirnya Patih Bharat ketiga pun berguru kepada Syekh Asy'ari hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di sini. Itu mungkin cerita rakyat mengenai Patih Bharat ketiga. Dan jika memang Patih Bharat ketiga itu diyakini sebagai orang yang sama dengan Patih Gajah Mada, mungkin juga masih perlu dibuktikan lagi dulur ya. Karena seperti diketahui banyak sekali versi tentang akhir hayat dari Sang Mahapatih Majapahit tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah beliau memuksa di Madakaripura, daerah Gunung Bromo sana. Dan ada lagi juga saya sempat mengunjungi salah satu makam dari Patih Gajah Mada di daerah Kediri. Beliau memakai nama samaran yaitu nama Ki Ageng Tukum. Cuman ya mengenai kebenarannya ya itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Oke dulur, mungkin sampai di sini dulu jumpa kita. Tetap sehat agar kita bisa belusuan lagi di lain waktu dan tempat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.